Dia minta tolong, Bunda dari tadi udah nyuci, udah masak. Saya juga kan semalaman, Nak. Ya. Semalaman? Ngapain semalaman? Bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Meja makan? Itu makanannya masih banyak, bersihin bekas Abang, bekas Nail. Ayah kan gemuk sisa. Waalaikumsalam. Pulang bola, Bang? Saya latihan bolanya nih. Selesai aku. Kalau Abang suka panggang, Kakak suka rendang, Pak Ik suka makan apa? Masakan Ndak? Telur kuning. Telur kuning. Turun yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Pagi ini Taman Curhat kali ini agak berbeda nih karena situasinya lagi masih lebaran. Jadi di rumah belum ada Mbak. Biasanya ada Mbak Mei yang bantuin jagain Faik, ada Mbak Tri yang bebenah. Kali ini aku sendiri yang bebenah. Yuk kita ikutin yuk. Ya Allah, ayah. Kirain mau udah bantuin Enda beres-beres ya. Ini ayahnya masih bobo ya. Baik, aduh ayahnya kok didudukin sih. Mana yang dudukin ya. Ini dia orang ini. Ini orangnya si ganteng nih. Oh. Ayah. Ayah kok bobo boneka? Ini kan lagi nggak ada Mbak. Dia minta tolong, Bunda dari tadi udah nyuci, udah masak, nyiapin sarapan buat anak-anak, udah bebenah. Ayah masih tidur aja. Yang belum tinggal nyapu sama ngepel, bantuin dong. Nyapu, ngepel, nyetrika ya? Iya, nyetrika. Aduh. Ini udah bebenah, udah capek. Saya juga kan semalaman, Nak. Ya. Semalaman? Ngapain semalaman? Bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Meja makan? Itu makanannya masih banyak, bersihin bekas Abang, bekas Nail. Ayah kan gemuk sisa. Aduh. Oke pemirsa Abang Narji, adik-adian gue, abang-abangan gue. Ini suasana sekarang agak beda banget ya, karena nggak ada Mbak. Ternyata repot banget ya. Ternyata ya ini ya adik-adian gue, abang gue, ternyata kita baru sadar betapa peran penting dari ART. Kita selama ini biasa dibantu-bantu sama Mbak Mei sama Mbak Tri. Begitu lebaran dan Mbak Tri sama Mbak Mei mengabarkan kalau ternyata mereka itu tidak balik lagi ke sini karena Mbak Mei udah 5 tahun di sini. Nah, mungkin udah jenuh juga ya. Mbak Tri juga udah 3 tahun di sini dan mereka itu semuanya masih gadis. Kemungkinan kalau dia terus-terusan di sini juga nggak ketemu jodohnya. kita juga salah juga kalau kita menahan. Tapi dengan dia memutuskan untuk seperti itu, ini suatu pelajaran buat kita ya, Ndak? Iya. Apa sih, Ndak, yang Ndak bisa pelajarin pas gitu kita suasana sekarang tuh nggak ada Mbak Mei? Aik kangen sama Mbak Mei nggak? Selama ini ya, selama 13 tahun. Oh, mau permen. Ini kan baru nih Nda ngerasain yang benar-benar nggak ada Mbak yang invalan ya. Biasanya kan kita apa sih namanya, invalan? Iya. Biasanya kan kalau misalkan lebaran Mbak pulang, kita ikut mudik kan, jadi nggak repot di sini atau bergantian. Ini kayak gini aja nih. Ini contoh kecil ya, contoh kecil aja betapa repotnya kita kalau nggak ada Mbak. Biasanya jam segini mau apa? Kita boneka ini boneka. Mau ambil boneka? Ya Maya, yuk ambil yuk. Boneka yang mana? Jadi kita harus bagi tugas. Oh, beli permen. Di mana beli permennya? Ini Enda
kerjaannya masih banyak, Faik. Jangan nangis dulu, ntar Nda nangis juga. Nda masih banyak kerjaannya, Faik. Ntar sore kita hujan-hujanan lagi yuk. Ntar sore hujan-hujanan lagi. Nah, ini repotnya ini nih. sebuah realita kalau kita terbiasa dibantu sama orang. Iya. Dulu kita mikir pekerjaan itu sepele lah. Mbak Mei cuma jagain Pak I, ngajak main, tapi ternyata begitu kita ngerasain ngajak main seorang anak aja repotnya minta ampun. Iya, tapi bukan berarti Nda nggak ngasuh ya, Iya, enggak. Cuma sesekali misalkan Nda lagi ngapa-ngapain kan dia ada teman main kan. Kalau ini bener-bener Nda nggak bisa kemana-mana, mandi aja ikut ke kamar mandi ya. Ya, nemenin Nda mandi ya, nempel, bener-bener nempel. Itu. Nah, jadi kita mau ngapain nih? Baiknya nangis kayak gini. Ya sekarang gini aja Ndak, kita berbagi aja sedikit sama abang-abangan gue adedan yang mungkin mengalami sama. Kita terbiasa ada yang membantu, kali ini nggak ada yang membantu. Perasaan Ndak gimana Ndak? Perasaan capek banget. Ini jadi bangun tidur tadi Ndak, itu tiap hari ya udah seminggu pas ini ya. Bangun tidur sholat subuh karena dia belum bangun itu cuma waktu yang Nda bisa ngerjain cuci piring, nyiapin sarapan, nyuci baju, terus nyetrika gitu. Pas dia udah bangun ya udah nempel kayak gini terus. Ya tapi Ayah juga kan nggak cuma diem juga, Ayah juga kan ngebantu juga yang Ayah bisa kan. Iya. Ya yang penting ini aja sih. Abis mandi anduk taruh di tempatnya. Itu buat suami-suami sama anak-anak juga nih pesennya ya. Abis mandi anduk taruh di tempatnya. Baju kotor taruh di tempatnya. Abis makan piring ditaruh di tempat cuci piring gitu-gitu aja sih. Jadi lebih apa ya nggak nambah kerjaan. Tapi kan juga kadang-kadang bantuin juga nyetrika. Beneran loh ini nggak. Tapi ya memang selama 13 tahun kita nikah itu Nda baru tahu Ayah setrikaannya rapi, beneran rapi. Rapian Ayah malah daripada Nda. Itu dari kapan sih Ayah bisa nyetrika? Nda baru tahu loh. Iya, dari SD kelas 6 Ayah udah mulai bisa nyetrika. Soalnya kalau Ayah nggak bisa nyetrika, ya sekolah baju Ayah berantakan dulu. Emak itu kan sama Babe nggak punya orang yang bantu-bantu di rumah. Itu semua anaknya itu kalau udah hari Minggu, ya lu kalau nggak nyetrika, nggak nyuci sepatu, nggak beres-beres itu, ya nggak sekolah, baju atau sekolah bajunya tapi masih bawa cucian. Ya itu nyetrika sendiri, makanya dari kecil itu udah terbiasa nyetrika baju sekolah, baju main, nyuci sepatu. Jadi udah nggak aneh sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kayak gini. Ya beruntungnya sih suami Nda Ayah gitu ya, bisa bantuin nyetrika, bisa bantuin jagain anak gitu. Kalau enggak Nda ngurusin rumah segede ini, halaman segede ini, waduh bisa pingsan deh Nda. Ya. Nih, gini aja deh. Sekarang gini aja, gue praktekin ya. Gue nggak cuman ngomong doang bahwa apa yang gue kerjain itu sama istri gue, ini bener-bener semoga bisa jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa manusia itu dalam keadaan terpaksa atau kepepet akhirnya bisa melakukan apa yang selama ini mungkin dia merasa gue nggak bisa melakukan ini, tapi begitu udah terpaksa akhirnya ternyata orang itu bisa melakukan dan bisa menikmati ya. Contohnya kayak kita nih, kayak waktu itu gue tuh sebenarnya salah satu pekerjaan yang gue jarang bantuin itu jagain anak. Tapi dengan kondisi begini mau nggak mau gue tuh belajar untuk ngajak main segala macam. Nah kayak begini nih contohnya. Oke, Ayah jadi Samson. Ayah sekarang mau jadi Hulk. Jadi Hulk. Ayo temenin Ayah nyetrika yuk. Ayo.
duk gitu. Setrikanya tadi pagi udah Anda setrika. Yang belum itu ngepel. Udah Anda sapu tapi tinggal ngepel. Oke. Emang ayah nggak bisa apa? Oke, abang-abangan gue, adik-adik gue, hari ini saya akan ngepel. Rebut dong, jangan nangis dong. Itu boneka ya. Itu boneka Faiz. Iya, maaf. Nah, ini nih biasanya para suami bisa nangis, anak bisa bikin nangis tapi nggak bisa diem. Ya. Coba. Maafin ayah ya. Nggak mau ya. Dah. Karena Faiknya masih nangis, jadi ayah ambil. Oke, ayah ngepel aja deh. Oh, yang jaya. Nggak kebayang kan kalau selama ini sebenarnya kalau ada mbak, pagi ini semua udah beres. Tapi karena nggak ada mbak, ya pagi ini masih berantakan kayak begini nih. Aduh, ceritanya kayak Aca Andika ini. Ayah ngepel. Baik, sebentar kita kalau sempat kita telepon Mbak Mi ya. Meskipun dia nggak kesini lagi, kita telepon ngucapin makasih gitu. Selama ini kita baru ngerasain ya. Peran Mbak Mei, peran Mbak Tri, ternyata mereka itu benar-benar banyak memudahkan pekerjaan kita yang sekarang saat ini kita kerjain. Kita bayangin aja ndak? Enggak, waktu awal-awal kita nikah kan memang kita nggak ada mbak juga ya, cuma kita kan memang belum ada anak ya, jadi aku bisa ngerjain semuanya tuh, nyapu, ngepel, nyuci, lagian baju cuma kita berdua. Nah sekarang anak-anak 3, terus yang namanya makan itu pagi ya, pagi baru sarapan udah nanya, ndak nanti aku lapar makan apa ya, jam 10 makan lagi, jam 1 udah nanyain lagi makan apa ndak, udah jam 1 udah kirain tidur siang, enggak, jam 3 ya, ndak tolong dong gorengin ayam, aku lapar. Nah itu tuh yang bikin. Ya tapi sih memang namanya anak-anak lagi masa pertumbuhan ya. Oh bisa juga ya ngepel ya. Kayaknya ayah tuh jadi lelaki sempurna banget Dinda ya. Sebagai suami kayaknya ayah sempurna banget loh. Ngepel, nyetrika, jagain anak. Terus ini kalau menurut Ndak, ayah itu gimana nih Ndak selama nggak ada Mbak? Ya ayah udah jadi suami yang sangat membantu banget. Oh iya. Duduk sini ya, mainan sama Faik ya, Nda ya. Faik itu maunya ditemenin ya. Tapi Nda nggak keberatan kan? Kita selama ini belum dapat lagi Mbak. Karena gini ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, yang repotnya sekarang itu kita kalau mau nyari Mbak baru juga kondisinya lagi agak ribet. Kita harus swab dulu, kita harus PCR, kita nggak tahu kan dia di kampungnya sehat apa enggak. Kan itu yang jadi problem buat kita sekarang tuh, untuk mencari mungkin bisa, tapi prosesnya juga ntar adaptasi lagi sama anak-anak. Mbak yang 2 ini kan kemarin bener-bener adaptasinya bagus banget ke anak-anak ya, anak-anak cepat akrab gitu. Dan yang jadi problem buat gue itu sebenarnya sekarang, gue juga mau ninggalin kerja yang terlalu lama, umpamanya ada pekerjaan ke daerah atau gimana, atau kerjaan yang bener-bener ninggalin rumah berjam-jam. Nggak tega ngebayangin istri di rumah yang ngurus 3 anak, ngurus rumah, ngurus semuanya. Itu buat gue kayaknya mikirin banget, kerja juga agak nggak konsen. Lagi ngepel lupa. Iya, paling enggak sih kalau Faik tidur. Tapi kalau misalkan yang nggak terbiasa setiap hari ngerjain kerjaan rumah gitu ya,
itu capeknya memang capek banget karena kan Nda ngerjain kerjaan rumah karena sambil ngasuh Faik, sambil masak, nyiapin makan. Kalau awal-awal sih paling kita pesen makan online gitu, tapi masa iya tiap hari 3 kali anak kita dikasih makan junk food mulu kan. Jadi aku sebisa mungkin masak. Guys, gitu. Kenapa sih? Hai guys. Oh, hai guys. Nih, disuruh sama Faik suruh ngomong gitu. Hai guys. Gitu. Coba Faik. Hai guys. Nah, gitu. Nah, kalau Faik ini anaknya memang kritis banget. Kalau main itu harus bener-bener diajak main, ajak ngomong. Dia selalu bilang, kok Nda sibuk terus sih Nda. Terus yang lucunya itu waktu Nda nyikat kamar mandi tuh. Aku nyikat kamar mandi. Terus dia bilang gini, oh Nda. Jadi sekarang ini pekerjaan Nda, katanya gitu. Jadi sekarang ini pekerjaan Nda. Maksudnya kali biasanya dia lihat Mbak Mei kan yang ngerjain sama Mbak Tri gitu kok. Kok Nda sibuk mulu sih, kapan ngajak main aku gitu. Terus yang kemarin ada kalimat dia yang lucu itu ya Nda ya. Yang kucing kita bilang, kucing ibunya. Maaf, sambil ngepel dong. Oh, tahu aja belum kelar. Sambil ngepel. Nah gitu. Oh bersih ya, keren ya pelan ayah ya. Bersih banget loh. Ya. Tapi memang nggak tahu ya suami-suami lain ya. Kalau ayah ini memang tipe orang yang nggak tega ngelihat istrinya tuh terlalu capek. Jadi kalau misalkan aku udah mulai ngos-ngosan kecapean gitu, nanti dia kayak nggak enak sendiri gitu. Sini Nda, gantian deh ayah yang nyetrika. Sini gantian apa yang mau diambilin gitu. Jadi ya memang katanya suami yang sempurna sih. Nina, selesai ngepel, masih ada setrikaan nggak? Gue? Iya. Ini sebelah situ belum. Apa? Sebelah situ, ruang tamu belum. Iya, sabar. Satu-satu dulu. Makasih ya. Nanti kita bikinin apa ya buat ayah ya? Kita masakin apa buat ayah ya? Hah? Masakin apa? Kepala ayam. Hah? Oh iya, ayah kan suka kepala ayam. Nanti kita gorengin kepala ayam ya buat ayah ya. Terus Faik biasanya kalau main sama ayah mainan apa? Main apa? Koin. Oh main koin, lempar koin gini ya? Gitu digituin ya? Iya, lempar koin. Terus kemarin main hujan-hujanan ya sama ayah ya? Gini. Oh gitu. Biasanya kan laki-laki bantuin istrinya ngepel, bantuin istrinya nyetrika, gengsi kan, malu gitu. Kalau ayah enggak kan ya? Hah? Kalau ayah enggak kan? Kenapa? Ayah tipenya bukan yang gengsian kan? Gengsi gimana? Gengsi bantuin istrinya nyapu, ngepel. Ayah kan seorang pelawak besar, dikenal sama orang-orang, punya nama besar gitu. Sedangkan di rumah ayah ngebantu ngepel, ngebantu nyetrika gitu. Itu yang kadang-kadang paradigma yang salah, Nda. Nah. Orang tuh suka berpikir kalau kita sudah bisa ini, di rumah kita nggak ada peran, itu juga yang salah. Kalau ayah selalu berpikir, peran ayah sebagai suami itu cari uang segala macam, tapi juga di rumah ayah harus punya fungsi yang juga bisa memudahkan pekerjaan yang ada di rumah. Kadang-kadang kalau udah mentok juga pelajaran abang yang udah nggak bisa ngerti atau segala macam, ayah juga kan. Ngos-ngosan ya? Apa? Ngos-ngosan ya? Mbak Mei, Mbak Tri, sorry ya, kadang-kadang bapak kalau di rumah suka masuk sendal sembarangan, suka naruh baju kotor sembarangan, anduk bekas sembarangan. Ternyata sekarang baru ngerasain apa yang Mbak Tri sama Mbak Mei lakukan, itu berat banget ya. Aduh. Kalau nyetrika sih nggak begitu berat, duduk gitu. Tapi kalau untuk ngepel kayak gini, berasa banget, merasa mainnya. Iya. Udah lama juga ya nggak ngepel. Soalnya Nda aja selama ditinggal Mbak nih baru sekitar 1 mingguan lebih ya, itu nyapu, ngepel.
Ini tangan ya, tuh pada apa sih namanya, kapalan ya? Mana? Kapalnya kapal pesiar lagi gede banget. Ini tadi Jadi, udah. Bukan kita manja sih, enggak, cuma maksudnya dengan kegiatan kita kayak aku ngasuh Faik, nyiapin makan gitu, kita memang butuh seorang mbak gitu, seorang yang bantuin. Udah enggak, seorang yang bantuin kita di rumah, karena ya alhamdulillahnya kita punya rumah yang gede gitu ya, jadi untuk ngebersihin, nyapu, ngepel aja butuh berapa lama. Kadang nih jam 2 siang itu baru sempat makan gitu, buat bersihin kamar-kamar, nyapu, ngepel. Dan kebayang kalau seandainya gue jadi suami yang cuek, nggak mau ngebantu istri, kebayang betapa capeknya istri gue di rumah. Itu yang bikin gue tertarik, terpanggil buat kayaknya nggak tega juga kalau semua pekerjaan ini gue serahin mentang-mentang ibu rumah tangga semuanya harus ke dia, nggak juga. Gue harus berpikir apa yang bisa gue kerjakan, bisa memudahkan dia, gue kerjakan. Kayak setiap habis makan pasti paling tidak piring yang bekas gue cuci sendiri, cuci sendiri, gue taruh tempat yang bersih. Artinya itu juga sebenarnya ngasih contoh ke anak gue yang laki-laki 3 ini. Gue nggak banyak ngomong, gue nggak banyak teriak-teriak, abang, kakak, Pak Ik harus gini, tapi ngasih contoh aja, ngasih contoh, biar mereka tuh tahu nanti kalau mereka udah berkeluarga juga bahwa semua pekerjaan rumah tangga itu harus dikerjain bareng suami istri kayak gitu. Iya, kan maksudnya nggak setiap orang itu beruntung bisa bayar mbak gitu. Kalau misalkan yang harus dikerjain bener-bener sama istri doang di rumah itu ya sebisa mungkin suami ngebantu gitu. Kayak ayah ya makasih banget udah ngertiin Nda. Pas nggak ada mbak gini, ayah bisa bantuin nyapu, ngepel, setrika baju gitu. Terus nggak nuntut yang harus Nda masak yang macem-macem gitu. Terus nggak nuntut juga pakaian harus hari ini kering, harus disetrika juga gitu. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Nih, lu kalau nggak percaya, gue nggak percaya ya. Disangkanya bini gue bohong. Kalau gue tuh bisa nyetrika segala macem. Nih gue buktiin nih, gue bisa nyetrika loh. Setrikaan gue rapi lagi. Nah ini nih yang repot nyetrika itu kalau udah nyetrika baju bola anak-anak ya, karena banyak emblemnya. Jadi emblemnya itu kita nyetrikanya harus dibalik. Alhamdulillah, tuh hasil nyetrika hari ini. Alhamdulillah, buat anak-anak udah cukup. Nanti saya pindah ke kamar itu. Masih ada sih beberapa belum selesai, karena kalau disisain semua juga capek juga. Ini yang belum selesai. Bisa istirahat kayaknya nih. Waalaikumsalam. Pulang bola bang? Selesai ya, latihan bolanya nih ya. Selesai aku. Rumput. Ya, baju aku mana? Aduh. Bentar ya kak, ayah naruh ini dulu. Kakak tadi pulang langsung mandi ya? Iya. Pakaian kotornya di mana? Di kamar mandi. Tuh kan, pakaian kotor di kamar mandi. Ini belum beres. Bentar, cari sendiri. Ayah naruh ini dulu. Aduh. Abang. Ngapain? Langsung main game? Istirahat ya. Ya istirahat. Abis latihan bola. Iya. Nail, tadi nggak ngelatihan kan, cuma nganterin doang kan? Latihan juga. Kenapa ngapain? Makan. Gini deh, abang
Aduh, ampun Pak Ik, ampun. Sekarang gini Bang, please matiin dulu sebentar aja. Matiin sebentar. Ini ayah minta dikit, boleh kan? Boleh. Makan tangan kanan aja, kirinya nggak usah ikut. Bang, ayah tadi udah nyetrika, udah nyuci, udah masak, udah jagain Pak Ik. Sekarang kita semuanya bantuin yuk, kasihan yuk ndanya. Nah, kalau apaan? Ya yang sekarang ada aja di sini nih. Nih maaf nih, kakak, itu bajunya. Masa taruh situ sih? Nah, baju kotornya masa taruh situ, satu tempat kotor. Bang, itu mainan adiknya, mainan adiknya taruh di kamar main. Pak Ik, bantuin kakaknya. Bonekanya Pak Ik, baik. Bonekanya. Kak, bola Pak Ik, Kak. Bola semuanya masukin. Tadi udah dipel sama ayah. Pak Ik, ini kudanya Pak Ik. Pak Ik. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini kayaknya seminggu loh. Seminggu gue tanpa Mbak, begini rasanya ya. Akhirnya sekarang apa yang gue rasain selama ini, hampir 13 tahun, gue biasanya bisa dapetin pengganti sementara kalau Mbak mudik. Dan sekarang bener-bener susah nyari Mbak pengganti karena kondisinya masih pandemi kayak gini. Semua kerjaan gue harus kerjain berdua sama istri gue. Dan anak-anak gue tuh laki-laki semuanya. Segala sesuatunya gampang berantakin, tapi kalau untuk merapikan itu agak susah. Pak Ik, panggil ndaknya. Pak Ik panggil ndak, sini. Ndak, itu. Kak, sini Kak. Kakak sini. Capek nggak beres-beres? Terus kalau capek beres-beres berarti kakak besok berantakin lagi nggak? Enggak. Kalau pulang berarti kalau habis mandi pakaian kotornya taruh mana? Baju-bajunya, terus ini mainannya, tempat tidurnya. Ya udah kakak berarti sekarang bantuin ayah Manda, abang juga ya. Jadi jangan cuman pulang main game, terusnya kalau udah bangun tidur langsung nanyain dah makan apa, lapar nih. Tapi ndak apa abang sama kakak juga harus tahu ndak tuh capek banget. Apalagi kalau Pak Ik udah rewel, ya kan? Mulai besok bantu-bantuin yang bisa Nail sama abang kerjain ya. Ndak. Ya. Lagi masak dulu ya. Oh, oke. Bang. Nah, bener ya bisa bantuin ya. Ini kan tadi udah beres semua nih. Ini nih yang kotor nih pindahin. Yuk kita bantuin lagi nih stroller Pak Ik. Ini stroller Pak Ik nih. Kenapa taruh di dalam didorong-dorong? Apa? Taruh sono aja biasa. Pak Ik, nih kakinya nih. Nih kaki ini. Ini simpan di kamar main. Iya itu kotoran biar ayah buang. Ini Pak Ik taruh ini di kamar Pak Ik. Udah kalau nyariin nangis. Nih, nih, taruh di kamar main. Oh ya udah, ya udah. Oh, oke, abang kakak sini. Terima kasih abang sama kakak udah bantu-bantuin. Tapi tiap hari kayak gini ya abang kakak ya. Karena kita siap-siap. Abang sama kakak tadi berangkat udah sarapan belum? Baru makan roti. Oke, sekarang kita siap-siap. Ndak mau masak makan siang buat kita nggak tahu nih. Ndak juga udah bingung masakannya apa, udah setahun setengah. Abang daring. Makanannya juga udah bingung, ndak mau masak apa lagi. Kalau menurut abang sama kakak, masakannya yang paling enak itu kalau masak apa? Panggang. Oh. Panggang itu masakan khas Pekalongan ya. Itu ikan cuek yang dipanggang emang rasanya gurih banget. Kalau kakak? Rendang. Nah ini nih lidahnya dia lidah Betawi banget nih. Rendang yang dia suka tuh bukan rendang Padang, rendang orang Betawi gitu yang kuahnya agak banyak.
Kalau ayah paling suka ayam kuning. Masakan Nda tuh ayam kuning. Oke, abang-abangan gue. Oh iya, tanya Pak Ik. Aduh, maaf. Sini Pak Ik, sini deh. Pak Ik juga pengen ditanya ya. Maaf ya. Kalau abang suka panggang, kakak suka rendang, Pak Ik suka makan apa? Masakan Nda? Telur apa? Telur apa? Telur kuning. Aduh, pinter banget. Aduh, udah lapar nih. Coba panggil ndaknya. Makan. Iya. Udah mateng nih, udah gorengin ayam. Wih. Ini buat ayam. Tahu aja ayam makan siangnya. Aik juga buat Aik ini. Nah, ini abang-abangan gue, adadian gue, salah satu menu praktis gue Yang biar simple aja. simple, nggak ngerepotin istri. Ya salah satunya ini. Ayam goreng tepung Sama ini sarden. Ya, ikan sarden. Paik apa Paik? Ndak? Ya, Gimana Ndak? Lebaran tahun ini berasa banget ya? Lebaran tahun ini Nggak mudik, terus ditinggal Mbak. Ya, tapi hikmahnya kebersamaan. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Kebersamaan, ayah bisa ngebantu Enda, anak-anak bisa ngebantu Enda. Allahumma barik lana gitu ya. Tapi nggak mudik gimana Ndak? Hah? Harus nggak mudik tahun ini? Ya, yang penting kita di sini sehat, mama bapak di rumah juga sehat, kita bisa video callan kan? Ya mudah-mudahan kita ada waktu nanti kapan bisa nengokin orang tua ke rumah. Yang penting sekarang kita sehat dulu. Di kampung juga nggak ada penyebaran virus. Nggak? Apa sih tips buat abang-abangan kita, adik-adikan kita dalam menghadapi mudik, lebaran, suasana lebaran nggak ada Mbak? Yang penting sih kita saling membantu ya di antara anggota keluarga, kayak suami, anak-anak saling ngebantu aja kita. Terus yang kedua sih pasti sehat, yang harus kita asupan makanan, vitamin, yang penting sehat kitanya. Oke, abang, kakak, mulai besok bantuin Ndak ya. Oke? Pakaian kotornya inget tuh, jangan dibasah-basahin, langsung taruh tempat pakaian kotor. Pulang, sepatunya taruh tempat kotor ya. Apa-apa belajar mandiri. Pak Ik juga ya. Pipisnya jangan ngompol lagi ya. Oke? Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Sampai di sini dulu tayangan kita edisi bagaimana menghadapi pasca lebaran nggak ada Mbak. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Tapi jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube kita. Abang.